البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita membahas satu jenis dari puasa sunnah. Apa itu? Khadir. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Baik, apa keutamaan puasa ini? Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Indak ya Ali. Baik, yang pertama, hal itu merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabatnya seperti Abu Hurairah, Abu Dzar, demikian pula Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang kedua apa? Indah ya Abdul Hafidh. Nah, menghilangkan kotoran hati berupa kedengkian, was-was dan yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis rajulin min Bani Uqaish, siyamu 3 ayyamin minasyahri yudhibna waharas sadr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan akan menghilangkan kotoran-kotoran yang di dada. Maka ini penting, terutama seorang yang biasa terkena was-was. Di antara sebab untuk mengusirnya, hendaknya minimal di setiap bulannya dia berpuasa 3 hari, mengamalkan hadis ini. Baik, keutamaan yang lain apa? Indak ya Akmal. Baik, memiliki keutamaan seperti puasa setahun. Sebagaimana hadis siapa indak ya Hudzaifah? Abdullah bin Amr bin Al-As. Sum min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Naam. Dan demikian itu seperti puasa setahun penuh. Baik. Dan dari 3 hari di setiap bulan tersebut lebih utama lagi kalau ditunaikan kapan? Indak Umar. Tanggal 13, 14, 15. Dinamakan apa ini? Indak Ali. Ayyamul Bid. Kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Iqbal. Yaitu karena hari-hari tersebut malamnya purnama. Sehingga al-bid ini sebenarnya sifat untuk siangnya atau malamnya? Al-bid sifat untuk malamnya. Makanya di sana ada sesuatu yang muqaddar. Yaitu kalau dimunculkan jadi siam ayyamil layali al-bid.
Karena tentunya puasa itu kan di siangnya ya kan. Mana ada puasa malamnya? Puasa di hari yang malamnya adalah malam purnama. Paham? Nah, ini maksud siyamu ayyamil layalil albid. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah memaparkan beberapa puasa sunnah akhwan dalam pembahasan kitab Siyam ini, kemudian beliau masuk pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Namun di sana ada dua jenis puasa sunnah yang utama yang terluputkan dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala penyebutannya, yaitu yang pertama Siyam Dawud, Siyamu yaumin wa iftaru yaumin, yaitu puasa Dawud. Nah, di mana seseorang berpuasa sehari kemudian berbuka sehari, berikutnya lagi berpuasa kemudian hari berikutnya berbuka. Puasa Nabi Allah Dawud. Dan ini adalah seutama-utama kaifiyah dalam berpuasa. Karena apa? Kaifiyah puasa yang paling banyak. Sebab Nabi SAW melarang seorang puasa dahar, puasa terus menerus sepanjang tahun. Berarti maksimalnya setahun berpuasa setengahnya ya kan. Seorang yang berpuasa Dawud berarti dia berpuasa dalam setahun setengah tahun. Nah, ini hitungan mudahnya. Dan lebih setengah tahun lebih. Kenapa? Karena pada Ramadan full 1 tahun. Dan itu kaifiyah puasa yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, muttafaqun alaih, inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud wa ahabba salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Sungguhnya seutama-utama puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dari puasa sunnah adalah puasa Nabi Dawud. Nah, dan salat yang paling dicintai di sisi Allah dari tata cara kaifiyah salat sunnah ikhwan, yaitu salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Ini penting untuk kita contoh bagaimana bagusnya Nabi Dawud membagi waktunya ikhwan. Beliau seorang nabi dan juga seorang malik, seorang raja. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau keutamaan, ketinggian derajat di dunia maupun di akhirat. Di antara sebabnya bagusnya beliau dalam mengatur waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan tidak menjadikan beliau lupa. Maka ini penting. Kenikmatan ketika ada di tangan seorang yang saleh, maka itu merupakan keutamaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malus salihi li rajulin salih. Sebaik-baik harta yang halal yang bagus itu yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Karena harta tersebut akan diarahkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harta tersebut terbuka pintu ibadah yang tidak terbuka pada orang yang tidak punya harta, yaitu pintu sedekah, pintu infak, pintu zakat. Pintu ini tidak bisa dimasuki oleh orang-orang fuqara wal masakin. Makanya itu salah satu hal yang menjadikan
para fuqara sahabat dulu ghibtah, yaitu kepengin merasa mereka tidak bisa mengejar keutamaan saudara-saudara mereka yang memiliki harta. Jadi kepenginnya mereka bukan karena kepengin harta benda duniawinya, tidak, tapi kepengin karena mereka bisa beramal dari satu sisi yang tidak mereka mampu, yaitu dari sisi sedekah. Nah, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang yang punya harta telah pergi membawa pahala yang banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa lam natasaddaq. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Ini lihat bagaimana para sahabat semangat mereka dalam berlomba pada kebaikan. Ketika ada satu pintu yang mereka tidak bisa masuki, mereka ingin untuk bisa mendapatkan pengganti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hibur para fuqara sahabat tersebut dengan amalan yang jika mereka melakukannya akan mendahului orang-orang yang lain dan tidak akan bisa dikejar kecuali orang yang beramal dengan amalan yang semisal. Kemudian diajari zikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Indah ya kasih. Berapa? Kapan itu? Dubur kulli shalah. Diajari tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali di setiap akhir salat. Maka ini penting hadirkan dalam diri kita, kawan. Ketika kita tidak mampu masuk ke pintu sedekah. Dulu para sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi hiburan dengan zikir ini yang memiliki pahala besar. Makanya anak-anak diperhatikan untuk membiasakan zikir tersebut, dan juga para wali, para aba dan ummahat untuk betul-betul memperhatikan sisi ini, ya kawan. Apabila anak berhasil semenjak awal tumbuh mereka, kawan, mengenal zikir dengan baik, sudah bisa mengenal zikir. Ketika zikir kita lihat dari jauh, sudah bagus. Kalau belum, ya berarti kita harus didampingi sehingga sudah bisa sendiri didampingi, diingatkan. Karena perkara zikir, kawan, tadi kalau tidak ada kesadaran, tidak akan bisa jalan, tidak akan jalan. Zikir ba'da shalah, diingatkan, diperhatikan, habis salat ngapain, dan seterusnya. Dan ini butuh kesinambungan, tidak hanya sekali dua kali. Setelah itu kita berhenti, tidak, tapi terus sampai dilihat mereka konsisten dan terlihat kebaikan pada amalan mereka. Ini penting. Dan ternyata orang-orang kaya dari kalangan sahabat mengetahui itu dan ikut beramal. Beramal dengan yang semisal. Akhirnya mereka sedih lagi, diikuti oleh saudara-saudara yang kaya juga beramal, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demi bisa memasuki pintu ini, dulu para sahabat, akhwan, sampai-sampai ada yang mencari kayu bakar, ada yang menjadi kuli untuk
bisa bersedekah, untuk bisa masuk ke pintu sedekah. Ini bedanya kita dengan para sahabat. Nah, para sahabat akhwan, mereka berusaha, bekerja, giat, dalam bekerja. Di antara niatan yang mereka wujudkan adalah untuk bisa bersedekah, untuk bisa berinfak. Ini penting juga niatan ini akhwan. Kalau ada, biiznillah itu juga sebagai sebab kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena niatannya sudah baik. Naam. Dan perhatikan hadis ini kembali kepada Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kenikmatan duniawi dan juga ketinggian derajat di akhirat. Sebabnya ini bagusnya dalam mengatur waktunya. Puasa. Puasa yang paling Allah cintai, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian salat juga kaifiyah salat yang sangat Allah cintai. Perhatikan ini bagaimana beliau membagi waktunya. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusah. Adalah dulu Nabi Dawud ibadahnya di malam hari ya kawan. Beliau tidur setengah malam. Kemudian berdiri untuk salat sepertiganya, kemudian 1/6 tidur. 1/6 yang tersisa tidur. 1/6 malam berarti awal tidur, kemudian bangun, sisa 1/6 malam tidur lagi. Dan seorang kalau bisa mengamalkan ini dalam membagi waktunya, kebaikan yang banyak akhwan di hari-hari biasa. Adapun di hari-hari yang utama seperti ini telah datang bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam, untuk menghidupkan malamnya. Dan metode pembagian ini lebih mendorong untuk seorang bisa istiqomah, kawan. Karena tentunya kalau kita mau terus menerus seperti apa? Seperti di Ramadan, masa pagi mau tidur terus, ya kan? Seorang yang butuh bekerja, tentunya akan apa? Akan berat. Yang namanya malam tidur sedikit, itu untuk siang hari bekerja dimanapun juga tetap apa? Tetap berpengaruh. Tapi kalau pembagiannya seperti pembagian waktu Nabi Dawud ini, insyaallah akan apa? Akan mendorong untuk bisa istiqomah. Udah ditaruhlah ini kalau kita bagi malam ini. Setengah malam untuk tidur. Berarti kalau masuk waktu maghrib, taruhlah mudahnya jam 6. Kemudian subuh jam setengah 5. Berarti 6 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam setengah. 10 jam setengah berarti tidur setengahnya, berarti 5 jam berapa? 1/4. Jadi jam apa? 6? Misalnya kalau ini berarti kalau ini ya paling 5 jam. Ya kan? 5 jam 1/4, kemudian ditambah 1/6. 1/6 dari 10 setengah berapa? Mudahnya kalau 12 dibagi 6 udah berapa berarti? 2 jam. 2 jam kebanyakan tuh. 5, 6, 7. 7 jam berarti ya, kebanyakan. Berapa? 10 dibagi 6 berarti 1 jam. Masih sisa berapa menit itu? Kan 6 berarti masih sisa berapa? 4 jam setengah ya kan?
4 jam setengah berapa menit? 60 kali 4 240 tambah 30 menit 270 dibagi 6. Ayo cepat. Baik. 3 lebih, ya kan? 30 menitan. Baik. Berarti berapa tadi? 1 jam setengah lah. Ya kan, 1 jam setengah. 6 jam setengah itu udah enak itu. Jadi tidur awal 5 jam, bangun, ya kan? Kemudian sebelum subuh 1 jam setengah. Berarti tidur jam berapa itu enaknya? Nah, nanti diatur-atur waktunya, kawan. Atau mudahnya kalau kita seorang bangun nanti azan pertama istirahat. Azan pertama istirahat karena Nabi SAW juga dalam syariat kita, kawan, syariat azan pertama liyuqidha naimakum wa yurji'a qaimakum, untuk membangunkan yang tertidur dan untuk apa? Mengistirahatkan, agar istirahat orang-orang yang tadi qiyamul lail. Kenapa? Agar subuhnya tidak berat. Kita rasakan kalau sudah subuh berat banget kan. Makanya subuh yang sunnahnya untuk diperpanjang qiraah kita pendekkan daripada sholat wajib, tapi apa? Tapi kita sambil kantuk-kantuk. Karena sholat wajib takhfif, untuk apa? Untuk diperingan. Dan tidak memberatkan. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah silakan, ada yang mau ikut ya khair, padanya kebaikan dan dia mendapatkan keutamaan. Yang tidak ikut ya dia kehilangan keutamaan tapi tidak dosa. Tapi kalau sholat wajib harus ikut, maka butuh ditakhfif, diringankan. Maka butuh istirahat kalau bangunnya lama. Tapi kalau bangunnya cuman 1 jam sebelum subuh, insya Allah ya taib, itu tidak pengaruh. Dan selayaknya kalau memang tidak bisa seperti Nabi Dawud ini, ya mudahnya azan pertama bangun. Azan pertama bangun sampai nanti qailulah. Tapi pembagian ini bagus ya kawan, kalau mau diterapkan untuk kita bagi waktu. Taib. Sehingga qiyamul lail sepertiganya. Qiyamul lail sepertiga dari malam yang kita miliki. Untuk apa? Salat. Berarti berapa? Berapa jam? 3 jaman. Taib. 3 jaman. Qala wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan adalah Nabi SAW terkait puasa, yaitu Nabi Dawud, puasa sunnahnya, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, ganti-gantian, selang-seling. Hadits muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Taib. Dan seorang kalau sudah menetapi puasa Dawud ini, hendaknya berkesinambungan. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan padanya, itu keutamaan yang besar. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.